Kita mau mengadakan ritual di situ, dan itu sajian. Bikin kesaktian salalawasna. Minuman bir sekian, ini sekian. Pas adanya mungkin ya bah, terus yang ya kayak gitu mungkin modal kemenyan mah mungkin itu mah hal-hal ya aja itu mah ya itu sudah tradisi. Adapun orang yang mau nginap itu diberikan cara yang mendapatkan info dari mimpi itu kan di malam hari, bukan di siang hari. Nah setelah dia menjalankan di situ wirid dikir, dia langsung tidur. Nah itu di luar nalar itu dia itu sempat bertemu sosok yang ada di sana gitu. Ya bukan yang ada di sana, jadi di sana itu sempat dijumpai sosok yang bukan golongan orang-orang yang di alam rame ini gitu. Saya menemukan di situ banyak sekali minuman-minuman keras, ada buah-buahan juga, dan yang paling mencengangkan nanti biar abah yang nerangin. Saya di situ menemukan satu foto orang yang dikasih darah, entah itu darah apa. Nah itu sebetulnya gimana sih kok bisanya orang tega melakukan hal seperti itu? Mengorbankan orang lain. Nah contoh ada yang dikatakan entahlah musuh atau apa. Baru bah, darahnya itu masih merah, kan kalau lama pasti hitam ya. Itu masih baru, minuman masih baru. Teman-teman, ini adalah video lanjutan dari pembicaraan kita bersama Abah Kuncen, Pasir Manggar, Gunung Tampomas ya bah. Iya. Nah di video pertama kita udah pembukaan ya di awal, dari mulai kita berbicara dengan yang suci, dan sekarang kita biar tidak kemana-mana, biar sangkanya nggak kemana-mana, mungkin Abah akan menjelaskan seperti apa sih sebetulnya tempat di sini. Nah bah, di video pertama Abah menyebutkan bahwa orang yang datang ke sini itu hampir 90% sukses, baik itu dari jalur kanan ataupun kiri. Nah itu bila mana misalkan ada orang yang ingin datang ke sini itu seperti apa sih mekanismenya gitu. Jadi kan begini. Nah pertama kan yang ditanyakan jalur kanan atau kiri itu sebetulnya hanya klaim orang-orang aja. Yang mana secara teknisnya di lapangan, soal tempat itu kan tidak ada masalah. Soalnya tidak ada ketentuan yang mana di bawah batu atau di bawah kayu atau di karumah kita kan cuman mengucapkan bahasa wirid atau dikir. Nah itu, nah itu kan kembali ke bahasa awal. Nah, adapun contoh aja, ada seseorang misalkan datang, ya, jelaskan disapa, dia kan menjawab, saya pengen ini. Nah mereka kan anggap aja orang yang belum tahu tata cara di sini. Nah itu dijelaskan sama Abah, tanda kutip tidak dibicarakan soal yang di tempat di bawah tadi itu, atau yang dikatakan di klaimnya itu tempat anggap aja lah genderuwo atau buta hijau atau dan yang lain-lain. Jadi itu yang belum mendapatkan info atau tidak tahu sama sekali, ya cukup ya kita nyekar mengirimkan doa kubur kepada khususnya Eyang Pakujaya, ya umumnya ke kesepuhan-kesepuhan yang sudah mendahului kita, yang mana beliau itu di saat merebutkan dulu zaman dulu itu untuk kemerdekaan, jelas-jelas dia kan seorang pahlawan, wajib kita didoakan yang terbaik. Nah itu, nah soal nyambung ke kekayaan atau ke kesugihan, ke perjalanan seseorang tersebut, jelas-jelas kan dia itu jauh-jauh datang ke sini itu niatnya ingin bersilaturahmi. Yang dikatakan jelas-jelas firman Allah kan, yang mana silaturahmi itu pasti mendapatkan kan barokah. Nah dari segi lahir atau batin, dari segi kesehatan atau kekayaan, yang pertama. Dan yang kedua, setelah turun kita
ngirim doa kepada para kesepuhan atau yang dikatakan para eyang atau para buyut, yang mana yang mendoakan kita yang terbaik sesuai ajaran agamanya. Jelas-jelas kan agama Islam kita itu. Ya. Nah, jelas-jelas Allah akan menambah barokah dari karomah. Cuman yang tidak dibolehkan itu satu, minta. Nah, itu yang dikatakan agama musyrik dan diklaim seseorang juga dianggapnya datang ke karomah itu atau ke makam itu minta sama orang mati. Jelas-jelas itu kan diklaim musyrik gitu kan ya. Jelas tidak boleh. Cuman tetap ya namanya orang kan nanggapnya tetap lain tanggapannya. Jadi kalau orang yang ngerti ya syukur, orang yang tidak ngerti ya tidak masalah. Kata bahasa Sunda mah napsi-napsi lah. Intinya itu. Nah kalau misalkan kan tadi di video pertama Awe menyebutkan syarat atau apa namanya ya, syariat. Nah itu apa aja sih yang harus disiapkan, harus dibawa gitu, seperti apa Bah? Jadi kan itu bukan tujuan Abah pribadi. Jadi tidak melibatkan kencen yang lain, itu nggak tahu. Itu kan ya, tata cara beliau. Jadi sacaranya kata bahasa Sunda mah ya. Yang penting jangan sampai keluar dari tata cara yang utama. Ya contoh, ya kan ada yang nanya, Bah syaratnya apa? Ya niat. Ya di luar niat, kata Abah. Adapun di luar niat, yang mana kita jarak ke atas itu kurang lebih 1 kilo nanjak lagi. Nah, berarti yang mana suka minum ya jelas-jelas kan merokok ya bawalah. Karena nggak ada warung, nggak ada kita mau minta air ke siapa, makanan ya kalau mau dibawa ya bawa. Itu jangankan nggak nginep, jalan aja kan ya sampai ke tempat itu sudah jelas ngos-ngosan nggak mungkin cukup minum aqua gelas. Nah itu syarat yang pertama. Mana ada yang dia nambah bicara kan ada itu ini ya silahkan. Yang penting jangan sampai di luar tata cara, nggak etis lah. Seumpama kita akan nyekar, membawa minuman yang ada alkoholnya, kita memberikan hadiah kan bukan sama dewa mabuk. Memberikan hadiah itu penghormatan. Nah setelah kita nyiapkan itu buah-buahan makanan itu yang layak dimakan sama kita, karena menurut ya firman Allah jelas-jelas yang diklaim makanan dibiarkan begitu saja kan mubazir. Jadi boleh bawa makanan dikarenakan kan posisi jauh yang bisa dimakan sama kita, sama yang jarohnya gitu ya, sama yang jarohnya ya jelas kan. Kalau dibuang kan mubazir. Di hutan belantara istilahnya ya. Jadi kan tetap yang bisa dimakan sama kita. Ya contoh memang ada. Ya pernah kepergok sama Abah pun juga ya. Ya Abah kan jangan sampai lah. Soalnya buyut kita itu Eyang Paku Jaya itu kan bukan dewa mabuk. Tidak etis lah kita menghormat dengan 1 botol minuman atau beberapa botol segala macam lah. Oh sempat ada yang nyimpen minum-minuman keras, ya, banyak sesajen. Iya banyak. Itu tidak boleh, di atas tuh nggak boleh gitu ya. Ya kita kan harus antara fakta dengan logika harus sesuai lah. Kalau memang dulunya itu dewa mabuk baru gitu ya. Nah baru kita memberikan penghormatan sambil mabuk pun juga nggak masalah. Jelas kan itu fakta. Ini kan buyut-buyut kita itu nggak adalah cerita orang-orang dari daerah sini, dari kerajaan Sumedang lah khususnya, nggak ada dewa mabuk atau kesepuhan pemabuk lah. Walaupun sebelum turun Islam ke Sumedang juga kan, Abah belum pernah dengar. Adapun juga dewa mabuk kan dari film gitu kan, dari riwayat Sumedang mah nggak ada. Berarti kalau misalkan jarak ke atas ke Eyang Paku Jaya itu nggak ada sesajen Bah? Kalau ke Abah? Ya sesajen itu ya penghormatan sebetulnya. Maksudnya nggak ada fisik yang dibawa atau cukup air putih saja sama kembang atau gimana Bah? Jadi kan gini, itu kan sebuah simbol. Simbol ya. Seumpama kita mau mengadakan ritual di situ, nah kita berdoa bersama, nah kita kan menghormati kayak kelapa, gitu kan. Oh ada itu disediakan di situ. Ya kalau setelah beres itu ya namanya makanan nggak apa-apa dimakan sama kita juga. Daripada kita
sudah dari sini ke atas itu 1 kilo nanjak, ya lemas. Nggak mungkin lah orang gede sama Abah harus digendong. Sedangkan yang datang ke sini kan bukan orang sini, orang yang nggak biasa jalan jauh. Berarti itu mah hanya kias mungkin ya Bah, kata Abah. Ya itu mah, ya itu ya penghormatan lah, penghormatan. Beda dengan yang jalur-jalur kotor. Nah itu mah bukan dikatakan penghormatan, bisa dikatakan itu sajian, sesajen lah. Nah itu mah beda lagi. Tapi itu pun juga kalau versi Abah tidak diwajibkan sama Abah pribadi harus ada ini, ada ini, ada ini. Adapun yang suka menyediakan itu dia sudah tahu. Jadi ada info entah gimana, walaupun Abah suka ngomong, ada kira-kiranya enggak. Nah kalau dia mengerutkan alis, Abah sensitif. Dia untuk pulang juga uang dari mana? Sedangkan kan biaya itu ya namanya minuman bir sekian, ini sekian. Ya, bisa aja kan dari sini balik di jalan kaki. Apa tega? Kan gitu. Itu. Berarti pada dasarnya kalau ke jalur kanan cukup bawa air, kelapa seadanya mungkin ya Bah. Terus yang ya kayak gitu mungkin model kemenyan mah mungkin itu mah hal-hal ya wajar. Itu mah ya itu sudah tradisi. Berarti nggak ada yang aneh-aneh gitu ya kalau ke atas? Oh nggak ada. Nggak ya ada. Cukup apalagi nginep gitu kan ya, perbekalan harus jelas disiapkan. Nggak nginep pun juga ya secukupnya, jangan sampai kita kehausan atau kelaparan. Soalnya dari posisi ini tempat ke atas itu kan lumayan lah jauh juga nanjak. Oh itu ada yang nginep juga. Itu kalau menurut Abah harus nginep atau enggak? Abah tidak mewajibkan nginep. Adapun orang yang mau nginep itu diberikan cara sesuai yang udah. Abah juga kan info yang sudah. Nah dia pengen nginep, oh silakan. Nah Abah di situ kan sering berpikir begini, yang mendapatkan info dari mimpi itu kan di malam hari, bukan di siang hari. Nah setelah dia menjalankan di situ wirid dikir, dia langsung tidur. Nah itu di luar nalar itu dia itu sempat bertemu sosok yang ada di sana gitu. Ya bukan yang ada di sana. Jadi di sana itu sempat dijumpai sosok yang bukan golongan orang-orang yang di alam rame ini gitu. Gitu. Jadi Abah tidak akan jelaskan. Soalnya yang mana nanti orang mendengar seumpama ada niat ke sini, dia kan punya ilusi yang sudah dibicarakan. Nah, terkecuali kalau dia sudah menjalankan baru. Nah, soalnya tidak jauh yang datang itu sudah ada dalam benak pikiran Abah, mata Abah. Gitu. Pasti yang datangnya ini. Nah gitu, Abah pun tidak akan menyebutkan siapa-siapanya. Nah gini Bah, tadi kan kata anak Abah Neng Suci, nggak setiap orang juga mesti tidur di makam atau di atas. Dan tadi juga saya lihat di sini ada tempat-tempat kayak saung-saung. Itu kata Neng Suci itu buat tamu yang ingin tidur di sini, nggak ingin di makam. Itu berarti bisa juga. Ya kersaning Allah kan Allah maha segalanya. Abah mohon yang ngucap awalnya minta izin dan ridhonya sama Gusti Allah, yang mana seseorang, saya kan mewakili atas nama A. Abah kan kalau soal hadiah kan tidak hanya untuk kesan aja, itu kan cuman secara lahiriahnya aja kita jarak kubur kan di alam kubur, jadi di kuburan. Jadi soal alam kubur kan walau alam, tidak tahu kan? Tidak tahu, ya jelas. Yang A1-nya itu kita nyekar jaroh kubur itu kan di kuburan. Nah adapun ya pengen menjalankan jaroh ya diantar. Ya kalau pengen tidur di mana aja juga bisa, di situ di depan juga bisa, di sini bisa, di sana juga bisa. Berarti Abah sediakan kalau di sini berarti ya? Ya iya. Nah itu pun juga ya tetap Abah kan mengambil bahasa moto berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi kerjasama. Mereka menjalankan tidur, ya menjalankan diri dikir, ya berapa itu juga tidak diwajibkan harus segini. Abah kan tidak bisa tahu mustajabnya itu lapat yang didawamkan sama mereka itu harus jumlahnya sekian, enggak, semampunya aja silakan jalankan. Nah cuman ya alhamdulillah pertolongan dari Gusti Allah itu
yang mana dia walaupun tidur di sana juga tetap Mm-mm. Mm-mm. gitu. Berarti kalau yang bisa dipastikan kalau di jalur kanan ini yang Abah bicarakan naik ke atas itu tanpa tumbal, Bah. Cuma juga di bawah juga nggak ada, cuma Nggak info ada. aja. Oh, info aja. Bahkan gini, ada permintaan dari bawah, ya alhamdulillah. Maaf, bukannya sombong ya. Dikatakan ya Abah sombong, wajar, Abah manusia, bukan malaikat kan. Nah Abah, jadi tetap, jadi hasilnya ada info itu yang menyangkut paut dengan urusan itu sama Abah disekat. Cut. Takutnya kan jadi bola liar gitu ya, Bah. Ya iyalah. Jadi jangan sampai ada info harus gini. Apa misalkan, umpama yang akan disajikannya tidak mungkin lah kalau dibawa wujud orangnya kan. Ada yang misalkan fotonya simbonya pakai nyembeli kambing lah, ini kan dari info-info yang anggap aja yang kena doktrin orang lain. Nah setelah terpukul datang ke sini karena ini nah itu tahu dari info setelah diperbaiki di sini gitu. Adapun memang dia ingin tidur menjalankan itu, tapi tetap nah setelah menjalankan itu, nah dalam infonya di situ perhadapan entah kayak gimana Abang nggak akan dinyebutkan kan ya. Nah itu untuk pribadi Abang ditahan, tidak boleh lah, nggak akan lah, intinya itu. Nah di situ ada permintaan, ya Abah tanya diberikan nggak, ya nggak mungkin lah. Nah berarti kan tetap Abah bertanggung jawab versi kedua. Nah gini, cara kedua karena kalau yang di jalur kanan udah jelas ya, kita mungkin teman-teman bisa simak. Nah kita beralih ke jalur kiri ya Bah, yang sampai saat ini menjadi kontroversi dan kadang jadi bola liar di masyarakat. Nah tadi siang sewaktu saya berkunjung ke lokasi, saya menemukan di situ banyak sekali minuman-minuman keras, ada buah-buahan juga. Dan yang paling mencengangkan, nanti biar Abah yang nerangin, saya di situ menemukan satu foto orang yang dikasih darah, entah itu darah apa. Nah itu sebetulnya gimana sih kok bisanya orang tega melakukan hal seperti itu, Bah? Ya nah, namanya kan jelas-jelas mengotori tempat Abah gitu, Bah. Namanya manusia itu kan bisa dikatakan sempurna itu kan komplit. Ada pikiran, ada hati, itu ada mulut, ada rasa, gitu kan ya. Terus ada mata lahir, ada mata batin kan gitu ya. Kuping lahir, kuping batin, hidung lahir, hidung batin. Nah ini yang paling berbahaya, yang sulit untuk dibuang. Jadi di dalam tubuh manusia itu satu yang sulit itu, yang simbolnya api itu adalah nafsu. Nah itu kan. Nah, jadi yang mana terbawa nafsu menghalalkan sebagai macam cara. Yang penting demi kesuksesan kan pribadinya. Mengorban orang lain gitu ya. Nah mengorbankan orang lain. Nah contoh ada yang dikatakan entahlah musuh atau apa. Itu mah cuman memang ada. Tapi kalau untuk pribadi Abah tidak seperti itu. Bukan seperti tidak menjalankan itu. Karena walaupun memang di tempat itu. Cuman entah kalau itu mah ya di luar Abah. Berarti dari oknum, Bah? Ya jelas oknum. Karena ya entah dia dari mana. Yang jelas itu ada info tempat itu untuk itu. Ya pasti gitu kan. Nah itu sih belum ketangkap basah. Gitu. Berarti Abah juga belum tahu bahwa di situ ada foto orang, dan yang saya lihat juga di situ kayak baru, Bah. Darahnya itu masih merah, kan kalau lama pasti hitam ya. Itu bersih baru, minum-minum masih baru. Mungkin kalau mudah-mudahan Abah bisa menyelamatkannya besok, Abah ambil, Abah buang saja. Dan itu mohon maaf bukan kita menggagalkan ya, itu demi kebaikan semuanya gitu ya. Dari samping di sini mengotori Abah atau mencemari nama Abah, itu juga mungkin di luar Abah ya, mohon maaf. Mungkin untuk itunya saya blur, itu demi keamanan semuanya. Nah, mungkin gini Bah, ini yang mungkin di saat-saat atau hal krusial yang paling sensitif, Bah. Banyak orang yang mengatakan bahwa di sini juga untuk bisa ritual di sini tuh menghabiskan hampir 10 juta, 20 juta, 30 juta. Itu sebetulnya bener nggak sih, Bah? Memang betul. Waduh. Soalnya pernah kejadian rombongan dari Jakarta. Nah selama kurang lebih 3 hari 3 malam, entah 5 malam, menghabiskan uang itu rombongan sampai habis
hampir 25 juta. Waduh. Nah, sama Abah ditanya. Jadi mondar-mandir ke sana kemari itu jadi difasilitasi ya kerjasama sama orang daerah. Entah daerah mana gitu kan ya. Nggak akan Abah sebutin, cuman tamu yang jadi korban itu dari Jakarta dulu. Nah, itu biaya sehari-harinya itu mengeluarkannya tidak cukup 1 juta 2 juta. Jadi untuk beli inilah, beli itulah, segala macam gitu. Syarat-syarat itu ya. Syarat-syarat, tapi tidak dibelikan syarat semua. Jadi ada entah ini untuk uang apa. Nah, kalau untuk kebutuhan sehari-hari misalkan orang anggap aja orang 10, Abah sempat nampung orang ya bukan 1 2. Tapi kan namanya hidup di sini yang ingin banyak duit ya jelas-jelas kan harus menghemat duit. Itu kuncinya. Bukannya hemat kaya, pangkal kaya kan. itu mah bukannya kaya malah Ya, bencur ya, Bah? Nah, iyalah. Nah, cuman di saat itu setelah mentok duit, nah dia ya untung masih untuk ada perjalanan untuk pulang. Nah, jadi ada orang yang mengenalkan ke sini. Taunya Abah tuh. Jadi yang datang ke sini, jadi jelas-jelas, oh ini kuncennya, dia bilang gitu. Oh yang kemarin siapa? Ya nggak tahu. Dia bilang gitu. Oh, dia kan ngaku kuncen, yang di sini nggak tahu saya. Nah itu. Jadi, nah itu kan secara anggap kontak fisik lah dengan Abah gini bertemu. Nah itu nama Abah dan tempat ini ya anggap aja tertolong. Cuman yang suka kasihannya itu orang yang tidak pernah ketemu. Jadi dibawa silahkan aja lepas. Jadi korban berarti nah, ya. Itu. Jadi kasihannya itu. Tetap. Nah, jadi banyak yang kayak gitu. Jadi kalau saya simpulkan gini, Bah, mungkin alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa sampai ke orang-orang yang mudah-mudahan bisa insaf gitu ya, Bah ya. Iya. Nah, takutnya ini dijadikan ladang untuk semakin banyak korban. Kan kalau Abah kan jelas-jelas nggak meminta uang sebanyak itu ya, Bah. Ya enggak lah. Itu kan mungkin ada yang sampai habis 30 juta, 20 juta. Ya, itu benar-benar dipakai usaha sama oknum. Iya. Dan itu di luar, mungkin di luar tanggung jawab Abah juga. Ya, soalnya kan mungkin Abah nggak tahu ya. Nggak tahu, jelas. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini, dengan adanya penjelasan dari Abah cukup gamblang ya. Jadi sebetulnya kedua tempat tersebut ya itu bisa dikatakan kalau benar menjalaninya nggak seseram atau misalkan nggak separah seperti itu ya, Bah. Ya enggak. Nggak ada korban, nggak ada tumbal atau apapun mungkin seperti itu. Nggak ada gitu. Jadi sebetulnya paket hemat bermanfaat. Jelas-jelas kan Abah suka punya moto begini. Orang tenang pasti menang. Syariat pasti ada hakikat. Kan gitu, silaturahmi pasti ada barokah. Nah, untuk pembiayaan yang namanya di sini ya kita hidup apa adanya. Satu orang kan nggak mungkin sehari habis 100.000 lah. Banyak kan orang ada yang 3 hari 3 malam, 4 hari 4 malam di sini. Paling berapa? Biayanya kita makan-makan bareng bersama gitu, keluarga di sini. Gitu kan. Jadi kan karena itu budgetnya kan tidak ditentukan. Kalau mereka itu kan dibuatnya lahan usaha. Jadi ada untuk biaya kuncen lah, biaya itulah segala macam dia sebut, keamanan parkir segala ada lah kayak gitu. Makanya membengkaknya. Nah iyalah. Jadi jarang-jarang kan kalau versi anggap aja ritual itu yang sudah mendapatkan info itu tidak kurang banyak ya, yang ada yang 1 malam, kalau ada ya kalau yang pengen nginep ada yang 2 malam, 3 malam, adapun 4 malam di sini karena cuma ada kondisi ini hujan. Abah kan khawatir yang mana ada pohon tumbang atau apa. Nah, tapi tetap Abah tidak mewajibkan untuk tamu diharuskan nginep. Adapun Abah kan jelaskan dari awal. Jadi jangan sampai abang ucap itu, dia itu jangan sampai, loh saya dari mana, gimana caranya. Kalau Abah
dia ada info dari seseorang itu, malam saya ada info begini. Nah, nanti kan di sini kita kan sharing. Nah, sharing alhamdulillah dia sampai mengerti. Nah, itu. Ya mungkin terakhir Bah ini biar mencerahkan orang-orang yang melihat. Berarti yang saya lihat tadi ada foto orang dengan dilumuri darah atau dengan ada sesajen-sesajen itu pada dasarnya itu hoax di sana. Intinya itu sesuatu hal yang dilakukan cuma-cuma berarti. Ya jelas cuma-cuma lah. Sekarang kan gini. Itu berarti permainan oknum yang ya iyalah, permainan oknum. Menjanjikan kepada orang harus ngorbanin ini, berarti itu bohong. Ya bohong. Soalnya kan gini, ketentuan nyawa seseorang bukan manusia yang ngatur. Betul, Bah. Itu intinya. Jangankan dari jauh nyembelih ayam. Hitungannya ya, nyembelih ayam, nyembelih kambing. Ya udah aja kalau memang berani sembelih aja datang ke rumahnya. Bener nggak? Ya, bener, Bah. Ya udah aja kan. Nah, intinya gitu aja. Jadi itu mah jelas-jelas oknum. Abah mah tidak mewajibkan model-model kayak gitu. Itu nggak mungkin orang tersebut itu yang hajat di situ cukup 1 juta 2 juta dengan cara itu. Dengan cara itu. Sekarang anggap aja nggak. Itu soalnya yang datang ke sini bukan orang-orang dekat, orang jauh. Sudah jelas biayanya berapa, apalagi rombongan, bawa mobil. Anggap aja dia perjalanan mondar-mandir ini 1 juta. Belum sekarang beli ayam, beli minuman, segala macam. Lagi orang nganter. Anggap yang bayar ngaku-ngaku kuncen. Nggak mungkin lah. Kalau untuk orang satu provinsi aja 3 juta dia habis. Itu 3 jutaan kena. Itu kan 3 jutaan itu kena. Jadi kan sekarang kan gini, ngapain lah. Ya adapun kata Abah juga kan keluar duit itu ya untuk biaya sebelum beres. Apa yang dikatakan beres itu bukan duit dohir datang dari sini setelah tidur mendapatkan uang, tidak. Jadi yang dikatakan beres itu dia sampai mengerti tata cara usaha atau manajemen. Nah, dia kan harus paham yang mana dia keruntuhan atau dia sebelum mendapatkan usaha sampai sudah mendapatkan usaha, kan jelas harus paham. Oke, Bah, terima kasih. Jadi tata caranya untuk meraih kesuksesan. Nah itu. Nah itu teman-teman penjelasan dari Abah Enceng ya. Ya. Abah Enceng ini cukup gamblang sekali, dan tadi Abah juga katakan bahwa di sini memang benar-benar dilakukan dengan resmi, dan Abah itu benar-benar kuncen yang ditunjuk atau ditugaskan oleh paguyuban kuncen yang ada di Sumedang. Nah, mungkin barangkali Abah ada pesan atau ada yang ingin disampaikan, Bah, di akhir video. Jadi yang mana sama saudara-saudaraku seumat, seagama, setanah air, yang mana akan menjalankan syariat, waspada, Anda jangan sampai tergiur sama oknum. Jelas-jelas kan sekarang itu sudah ada ketentuannya, seorang yang diperintahkan di situs-situs atau di tempat keramat-keramat. Nah itu aja pesan dari Abah. Ya moga-moga untuk saudara-saudaraku yang menonton video ini, moga-moga dilimpahkan milik rezekinya. Amin. Dari segi jalan usahanya. Amin. Dipanjangkan jodohnya yang sudah punya jodoh, yang belum juga moga-moga secepatnya didapatkan jodoh. Dan moga-moga diberikan keselamatan dan kesehatannya. Amin. Ya Allah, amin. Terima kasih, Bah. Mudah-mudahan Abah selalu sehat ya, Bah. Ya, sama-sama, amin. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.